Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum menyebutkan selamat, memberikan selamat di hari pernikahan orang-orang non-muslim yang dirayakan dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang dilakukan di dalam agama mereka. Itu loh ya. Apakah sama acara pernikahan dengan acara Id, hari raya keagamaan? Tidak sama, beda. Tidak sama acara pernikahan dengan acara hari raya, tidak ada sama. Kalau di hari raya, ulama semuanya sepakat tidak boleh memberikan ucapan selamat ulama-ulama terdahulu, kecuali mungkin ulama-ulama sekarang ini ya, ulama-ulama sekarang yang hadisnya itu tidak ada di kepala, di kitab hilang, hadis hilang juga. Nah, itulah kira-kira ya, kecuali mungkin ulama-ulama yang sekarang yang memperbolehkan. Tapi ulama-ulama terdahulu ya, itu semuanya mengharamkannya. Karena kenapa? Karena ucapan selamat di hari raya itu bermakna ikror, bermakna mengiyakan, walaupun hanya sekedar ucapan saja. Ucapan ini dalam maknanya. Kita bersyahadat dengan ucapan. Abu Thalib, paman Rasulullah, tidak mau bersyahadat hanya karena ucapan, tapi keyakinannya, yakin tidak? Yakin dia dengan agamanya Rasulullah SAW ini betul, tapi lisan dia malu menyebutkan, nyebut la ilaha illallah malu ya. Maka walaupun hanya sekedar ucapan, tapi maknanya dalam sekali. Ucapan ketika kita melempar ucapan ini kepada mereka-mereka yang menganggap Allah itu mempunyai anak, itu ya. Adapun dalam ucapan acara-acara yang lainnya, misalkan kita mempunyai teman non-muslim, dia melahirkan anak, kemudian kita berikan dia ucapan selamat. Kemudian bentuk yang lainnya, misalkan acara pernikahan, kita berikan dia ucapan selamat. Ataupun misalkan dia itu baru lulus dari sekolahnya, teman kita ini, kita berikan dia ucapan selamat. Ucapan selamat yang seperti ini, yang tidak ada hubungannya dengan
ritual agama, maka diperbolehkan, ya, maka hukumnya diperbolehkan, tidak jadi masalah. Dengan syarat ketika kita mengucapkan selamat itu tidak ada unsur-unsur doa kepada mereka. Makanya mendoakan orang-orang non-muslim dengan maghfirah. Maghfirah itu artinya supaya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kelapangan. Ini kata Imam Nawawi tidak boleh. Tapi mendoakan mereka dengan hidayah, supaya mereka itu mendapatkan hidayah, supaya Allah itu membukakan hati mereka. Bentuk doa-doa seperti ini kepada orang non-muslim tidak jadi masalah, bahkan disunahkan. Ya, dua kasus yang berbeda. Ini perkataannya Imam An-Nawawi. Maka ketika kita mengucapkan selamat itu tidak ada unsur doa sama sekali, hanya sekedar ucapan. Selamat, oh lah punya anak, nah itu. Selamat ya sudah menikah, sudah seperti itu saja. Tidak ada unsur doa. Tapi ketika orang muslim yang menikah, sunnahnya diapakan? Didoakan. Ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberkahi kalian. Itu bentuknya. Sama-sama ucapan, tapi bentuknya berbeda. Itu loh ya. Sama-sama ucapan. Ketika seorang muslim itu misalkan melahirkan, didoakan dengan barokah. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anak ini berkah bagi orang tuanya. Doa. Ya. Tapi kalau kita misalkan datang kepada teman kita non muslim, kita doakan, ya Allah jadikan dia berkah bagi orang tuanya misalkan. Doa seperti ini diperbolehkan enggak? Tidak diperbolehkan. Ya. Tapi yang diperbolehkan adalah doa-doa diberikan hidayah. Ya Allah, jadikan anak ini sebab hidayah bagi orang tuanya. Tapi tidak mungkinlah kita berdoa seperti itu di depan dia. Benar tak? Kita mendoakan doa seperti itu di hadapan teman kita itu mungkin tidak kira-kira? Tidak mungkin. Ya. Jadi kalau hanya sekedar ucapan selamat saja dalam acara pernikahan, maka tidak jadi masalah. Ya. Kemudian yang kedua, banyak video yang beredar orang-orang membaca Al-Quran di dalam gereja untuk menjambut hari Natal. Apakah orang tersebut dianggap murtad? Menmurtad inilah berat gilik, kuda berani nyebut. Ya. Tapi kita memang hidup di zaman sekarang. Zaman sekarang itu terjadi hal-hal yang mustahil terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman sekarang kita mendapatkan orang berzina itu nyebut bismillah dulu di statusnya. Bismillah, semoga malam ini banyak tamu. Ada, bayangkanlah. Di zaman kita ini. Ya. Artinya perbuatan seperti ini mustahil terjadi di zaman Rasulullah dan tidak akan pernah dibahas di dalam kitab fikih. Tidak akan pernah dibahas. Ngapain? Macam mana orang berzina memulai dengan bismillah? Macam mana itu kira-kira? Ya. Ini yang kadang-kadang fitnahnya sampai ke level itu zaman kita ini. Ya. Fitnahnya sampai ke level itu. Bagaimana mencari barokah dengan sesuatu yang diharamkan? Gitu loh. Sama halnya sekarang. Orang sedang merayakan perayaan Id, hari raya keagamaan. Kita membaca Al-Quran di situ. Ya, masuk akal tidak kira-kira? Tidak masuk akal ini. Murtad tidak? Kan ku nyebut murtad ini nuai gili. Aku nganggap dia budu. Ya. Agak ku anggap dia ini orang bodoh. Kalau orang bodoh itu agak ada yang puna, tidak ada murtad dia.
Tapi kalau orang ini ada ilmunya, ada apa namanya? Ada ilmu. Tapi dia melakukan itu hanya dikarenakan sesuatu yang lain, karena duit. Misalkan, maka dia murtad dalam keadaan itu. Ya, murtad dia. Ada ulama-ulama yang menjelaskan dengan gamblang. Ini dalilnya, ini sunnahnya, ini perkataan ulamanya. Tapi dikarenakan duit itu lebih tebal, jadi perkataan ulama itu gabur, tak ketinggung. Gitu ya. Dia lakukanlah ini. Kemudian dibuat video supaya yang like itu banyak juga. Dapat duit juga. UUD, ujung-ujungnya duit. Dia melakukan seperti ini, murtad. Kalau dia tahu ilmunya. Tapi aku sendiri menganggap nih orang bodoh. Ya, orang bodoh. Coba lihat di zaman 3 kurun pertama, 300 tahun pertama, ada tidak kasus-kasus seperti ini? Tidak ada kita dapatkan kasus seperti ini. Gitu loh ya. Sampai membaca Al-Quran. Bahkan ulama-ulama kita membahas dalam kitab fikihnya hukum memasuki tempat ibadah orang non-muslim. Di sini ada perbedaan ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i haram. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i haram. Dikarenakan apa? Dikarenakan tempat ibadah orang-orang non-muslim itu banyak terdapat patung. Ya, banyak terdapat patung. Dan diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW pernah ke Syam ketika itu dan beliau melihat di dalam kanisah. Kanisah ini tempat ibadahnya orang Nasrani. Di dalamnya terdapat gambar-gambar. Maka Rasulullah SAW tidak enak masuk ke rumah, ke dalam itu. Tidak enak masuk. Dalam mazhab Imam Malik makruh. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ya, Syafi'i mengharamkan, Imam Malik memakruhkan. Walaupun ada yang membolehkan. Sama halnya kita masuk ke dalam rumah-rumah yang ada patungnya sekarang. Diperbolehkan, mubah. Dan itu pendapatnya Imam Az-Zahiri. Mazhab Zahiriyah namanya. Mereka membolehkannya. Tapi yang Syafi'i mengharamkan. Sampai ke tingkat ini masuk saja mereka berbeda pendapat. Membaca Al-Quran di dalam itu untuk apa kira-kira? Ya, untuk apa kira-kira? Membacakan Al-Quran di situ. Inilah kadang-kadang kita ini terlalu seremonial, gitu loh ya. Kadang-kadang final main bal misalkan, pemain ada ikut open sama yang sar berdoa sebelum final. Seremonial banyak ibadah-ibadah seremonial gitu loh. Yang penting ada, tapi tidak tahu nilainya apa, gitu loh ya. Sekarang kalau kita bandingkan fikihnya, mana penting sholat asar atau doa sebelum main bal kira-kira? Tetap sholat asar lah pentingnya. Tapi sekarang yang terjadi kalau final itu tengoklah, kira-kira pemain itu mayang enggak? Jam 3 itulah kumpul. Jam 3 itu ya berdoa supaya diberkahi pertandingan. Aku tidak tahu fikih apa ini. Ya. Inilah cara beribadah kita sekarang itu. Aneh-aneh kadang-kadang. Ya. Jadi supaya jangan sampai kita melakukan ibadah yang aneh-aneh seperti ini, itulah yang dibutuhkan ilmu tadi. Itulah ya. Ilmu itu dibutuhkan. Dan jangan sampai kita beribadah itu hanya sebagai seremonial saja, upacara saja. Ya, yang penting jadilah. Bukan seperti itu nilai ibadah itu. Jadi murtad, Allahu alam ya. Anak sendiri menganggapnya itu bodoh. Kalaupun dia ada ilmunya di kepalanya, maka dia murtad. Kemudian
Jika sholat wajib berjamaah di masjid, namun dengan pelaksanaan sholat sendiri di antara shaf berjamaah, apakah mendapatkan pahala sholat dan sah sholat wajibnya? Siapa yang baca jawab nih? Sholat sendiri di belakang shaf, ada yang baca jawab? Sah tak sholat dia? Sah tak? Sah, ngapain sah? Hah? Karena boleh. Rukun terpenuhi, ngapain sah? Ada tak? Wah, ini perawi doif ini. Ngapain tak boleh? Karena menyelisih imam yang ada di depan. Salah, oke jawab. Sah tak sholatnya? Kalau lil uzur sah. Kalau ada uzur, itu loh ya. Kalau tidak ada uzurnya dalam sholat wajib, menurut mazhab Imam Ahmad batal sholat. Menurut jumhur sah, tapi makruh. Paham enggak? Contoh misalkan kita sholat nih, 2 shaf full. Ada siko orang sholat di hadap AC nenek, karena dia nak nyari dingin. Karena mungkin dia merasa mendingan itu lebih khusyuk, tapi shaf sendiri di hadap AC itu. Itu ya. Syar'i tak ini? Tak ada syar'i ini. Yang seperti ini kata Imam Ahmad batal sholat dia. Sholat dia sendiri itu batal. Tapi kalau ada hukum syar'inya, apa yang maksud hukum syar'inya? Shaf depan full, 2 shaf. Shaf pertama, shaf kedua full. Nek masuk shaf ketiga, dan dia masuknya dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan ini hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Dia tidak berjamaah, ngapain masuk shaf? Nah, ini yang buat dia sholat sendiri. Sholatnya sendiri, tidak di dalam shaf, tapi mengikuti jamaah. Kalau dia sholat sendiri di sini, apakah dia mendapatkan pahala berjamaah? Kalau dia sholat sendiri, ya tidak dapat pahala jamaah lah. Hah? Dia tidak berjamaah dengan jamaah ya? Kalau jamaahnya jamaah yang mu'tad, tidak sah sholat dia. Tapi kalau jamaahnya jamaah sampai-sampai masbuk, sah. Paham enggak? Sah. Masbuk. Hah? Kalau musafir kan berarti jamaah masbuk ketika tadi itu. Kalau masbuk bertemu dengan masbuk enggak masalah. Itu loh ya. Tapi kalau misalkan dia sholat sendiri, ada ada sholat yang mu'tad di sini, ada sholat yang biasa dilakukan di sini, itu udah sah. Ya, udah sah itu. Karena dia mendirikan jamaah di dalam jamaah, tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan dia sama-sama masbuk, siko di sini sholat, sah. Sama-sama masbuk. Karena dia tidak menyelisihi jamaah yang mu'tad. Mu'tad itu yang didirikan setelah azan. Masbuk bebas. Nggak bebas, namanya kayak masbuk. HP nyuruh dia masbuk. Ya. Kalau menyelisihi yang mu'tad, tidak boleh. Gitu loh. Tapi kalau misalkan sama-sama masbuk, tidak masalah. Tidak masalah. Makanya ketika tadi itu musafir, kalau musafir masuk masjidnya jangan waktu orang sholat. Setelah orang selesai sholat baru masuk masjid. Musafir tidak jadi masalah. Nak 4 tiang nih siko jemaahnya tidak jadi masalah. Gitu loh ya. Tapi jangan pas orang itu selesai azan, orang sholat di sini, qomat juga di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada baca. Paham ya? Nah, itu yang tidak baca. Terus jika di tengah pandemi sholat di rumah bagaimana hukumnya? Tidak masalah sholat di rumah mentengah pandemi ini. Cuman kadang-kadang orang ini tidak hangat adela. Pas sholat di rumah, pas nongkrong di luar. Nah ini yang berkacau. Dunia, kacau dunia nih.
Ya. Jadi beragama, virus itu hanya pas sholat gitu loh dipakai ya. Pas ke pasar tidak dipakai, pas nongkrong dia alon-alon baru nih tidak dipakai, pas mood status tidak dipakai. Adil tak? Tidak ada adil nih. Ini berada belah nih. Makanya banyak hukum kini berada belah, ini fikih berada belah. Banyak yang nyaman, gitu ya. Nyari nyaman baik. Sampai kini pun kuda dimakai nih. Apa kuda dimakai? Orang ini kok bepenuh. Tidak adil, gitu loh. Tidak adil maksud aku. Kalau nak adil, adil di semuanya. Di pasar dipakai, ketika nongkrong tuh dipakai, ketika sholat pun dipakai hukum itu. Ini tidak pas sholat besibok cari hukum fikihnya. Lah sudahlah, ya. Jadi seolah-olah sholat itu yang membuat penyakit ini, benar tak? Dan yang jamaah itu ada masjid yang tidak ada sama sekali jamaah. Cicak yang berjamaah di dalam itu, ya. Ini yang kadang-kadang tidak tahulah apa yang mau aturan, bukan geku yang penting mau aturan, ya. Apabila seorang dinyatakan positif terinfeksi COVID, namun masih sholat berjamaah di masjid, bagaimana hukumnya? Oh, tidak boleh, Wak. Ya, kalau memang dia terinfeksi positif misalkan, ya, kemudian dia tetap sholat di masjid, tidak boleh. Ngapa tidak boleh? Rasulullah SAW itu melihat seseorang yang makan bawang, busuk mulut dia. Jangan dekat-dekat masjid kami, kata Rasulullah. Bawang, bay. Itulah ya. Jangan dekat-dekat masjid kami. APG lamui amak. Ah, itu lebih kali ya. Ya, APG lamui. Duren bau kayak macam mana? Oh, sama ya, makruh. Makruh. Ya. Kemudian tetangga rayo ngajak kami kuma dari yang tadi, kami enggak, jadi kami hekaput. Rupanya malamnya diantar ketupat, diantar puding, diantar kue rayo. Ada tak istilah mubazir dalam bab ini kira-kira? Boleh tak kira-kira dimakan? Boleh tak? Boleh mazhab Pak Maun, boleh tak yang lain? Boleh tak kira-kira? Boleh, sepakat kita dalam bab ini. Ya. Boleh. Tak jadi masalah. Kita tidak ada mengikuti. Kita melakukan kegiatan kita seperti biasa. Say hello, pagi. Ya, apa kabar? Kita melakukan kegiatan seperti biasa. Ya. Tahu-tahu malam diantar nenek kue, diantar ketupat, diantar puding, ya. Apa hukumnya? Boleh, ya. Bahkan ada riwayat dari Aisyah, kemudian riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ketika mereka diberikan makanan di perayaan, di sebuah perayaan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah namanya, ya, nama imamnya. Beliau yang meriwayatkan asar ini. Ali bin Abi Thalib, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ketika itu diberikan makanan di hari Id. Jadi memberinya itu di hari Id. Maka mereka ini berkata, makanlah makanan yang halal untuk dimakan, buah, misalkan. Kemudian apa ya, ketupat tadi, puding tadi, halal, tidak jadi masalah. Dan jangan kamu makan makanan yang tidak dihalalkan. Kalau yang diantar itu misalkan apa, homer, oh tidak boleh, tidak boleh. Dan pasti tidak mungkin ada yang ngantar itu. Kemudian kalaupun dia mengantar sesembelihan, barang yang disembelih, karena dalam Islam ini makanan yang apa namanya, daging ya, ayam, kambing, sapi, itu harus disembelih dengan cara yang syar'i. Kemudian kita mendapatkan ayam di hari raya, kira-kira ayam ini ngutang sendiri atau beli di pasar kira-kira? Ya, kalau misalkan ghalibnya
dalam keadaan umumnya mereka itu mutong sendiri, jangan dimakan ayam itu. Ya, jangan dimakan. Karena ayam itu dipotong di hari Id, ta'ziman. Ta'ziman itu artinya mengagungkan hari raya. Tidak boleh kita makan. Tapi kalau kue-kue tadi silahkan dimakan. Ya, kue-kue tadi tidak jadi masalah untuk kita makan. Ya. Dan itu diperbolehkan. Macam buat sapi ini kan dasar halal kan. Bebas kalau tuh layawan itu masak kan. Masak kue mereka kan. Sapi lagi sapi mentah. Kira-kira dia beli di pasar penyembelih sendiri. Kira-kira. Sapi di pasar tidak masalah. Ya, coba tanya lu, ngutang sendiri tak? Ngutang sendiri nih, tidak usah dimakan. Makanlah kami beli di pasar, tidak ada jadi masalah. Ya, tidak ada jadi masalah. Jadi tidak masalah dimakan, jangan dibuang. Mubazir pun dibuang. Ya, kalau dibuang mubazir. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya, kita tidak enak makan, tidak ada jadi masalah. Ada orang itu yang memang tidak mau makan dikarenakan apa? Dikarenakan dia takut. Warok namanya. Dia tidak enak makan sesuatu sedikit pun ada unsur yang ada syubhatnya. Ya, dia tidak enak. Ya tidak ada jadi masalah. Ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara hukum fikihnya tidak ada jadi masalah. Boleh menerima itu gitu loh. Ya, boleh menerima itu. Mentahnik bayi yang baru lahir. Bolehkah kita meminta orang yang soleh di daerah kita, atau kita sendiri yang melakukannya? Mentahnik itu apa? Mentahnik itu bayi yang baru lahir kemudian kurma dihancurkan kemudian dimasukkan ke mulut bayi tadi. Imam Nawawi menyebutkan sunnahnya sebelum bayi tersebut mengkonsumsi sesuatu, sebelum nyusu dengan ibunya. Jadi hari pertama misalkan langsung. Kalaupun ingin dilakukan di hari ke-7 tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Kemudian para ulama itu berbeda pendapat tentang mentahnik tadi. Apakah tahnik itu meminta barokah kurma atau berkah liur Rasulullah? Karena liur Rasulullah SAW itu barokah. Ya, bedakan liur kita, paca angos mengenai liur kita. Liur Rasulullah SAW itu barokah, gitu lah ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW mentahnik diberikan kepada bayi itu. Dan kebanyakan yang diminta tahnik itu Rasulullah. Bahkan ada sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab. Sedikit riwayat yang menyebutkan mereka itu mentahnik. Maka sebagian ulama menyebutkan tahnik ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian ulama, sebagian pendapat ulama. Tapi pendapat yang lain menyatakan bahwasanya tahnik itu sunnah. Dan itu yang ada dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i, Nawawi ya, Imam Nawawi pernah berkata, ketika para sahabat membawa anaknya kepada Rasulullah SAW untuk ditahnik dengan kurma, maka di zaman kita sekarang itu juga boleh mentahnik dengan cara membawa kepada ulama.
Ya, supaya ulama yang mentahnik. Karena kenapa? Karena ketika mentahnik diiringi dengan doa. Imam Bukhari pernah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW ketika dibawakan seorang bayi, Rasulullah tahnik dengan kurma, thumma da'a bil barokah, kemudian didoakan anak ini dengan berkah. Itu yang membuat bedanya orang awam dengan alim. Doa orang alim itu lebih cepat, doa orang awam itu agak macet. Ya, itu bedanya. Makanya Imam Nawawi menyebutkan boleh membawa anak itu ke alim untuk dimintai doanya, bukan minta liurnya. Paham enggak? Oh, jangan salah tangkap ini. Karena banyak orang itu minta sembore, bukan minta doanya. Terbalik. Kita mendatangi ulama itu untuk meminta doa mereka, bukan untuk minta sembore. Ya. Ini yang kadang-kadang harus dibedakan. Ya. Jadi boleh kita minta kepada ulama yang ada di sekitar, dan kalaupun tidak maka kita sendiri sebagai bapaknya yang melakukan. Itu pun tidak jadi masalah. Cuman misalkan kita ulama nih alim kita ya, tapi dia kan ngokok. Ada ini zat-zat yang bagus. Oh, udah usah wah. Udah usah. Iya, udah usah. Yang aman-aman hebat. Apakah ada jenis kurma yang dianjurkan untuk mentahnik? Dan adakah bacaan khusus saat mentahnik? Kalau kurma yang baik adalah kurma ajwah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwah dalam satu hari 7 butir, maka dia bebas dari gangguan sihir dan jin, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apakah ada doa khusus? Doa khusus tidak deh. Ya, doa khususnya tidak deh. Tapi kalau misalkan guru kita tadi, syekh tadi mendoakannya dengan lafaz-lafaz yang dia miliki dengan bahasa Arab yang dia terjemahkan sendiri, udah ada jadi masalah. Yang kalau kita langsung nyebut bid'ah boleh, dia tidak tahu bahasa Arab, gitu loh ya. Jadi tidak jadi masalah mendoakan dengan lafaz bahasa Arab yang dimiliki oleh guru itu, karena Rasulullah SAW itu mendoakan anak ini dengan barokah, ya. Gede tak labis deko, ya. Macam mana? Langsung weh. Dalam mazhab Imam Syafi'i dibaca bismillahnya, dilangsungkan, tidak jadi masalah. Itu lebih afdol kalau menurut aku. Ulama beda pendapat ini. Iya, langsung dibaca. Ada yang lain? Kan ada sholat Jumat di hari kan. Jadi pas imam pas muadzin tolak udah azan. Jadi pas semua itu udah yang jamaah tuh berdiri bae semua. Sholat qobliyah Jumat jadi kan tetap jadi yang khotib lah. Nunggu yang makmum yang sholat sunnah. Setuju kan? Ada tidak sholat qobliyah Jumat? Ahmad berarti madhab. Dalam madhab Imam Ahmad tidak ada sholat qobliyah Jumat, karena memang Rasulullah SAW itu dari rumah langsung naik ke atas mimbar, dan ketika Rasulullah naik ke atas mimbar langsung muadzin mengumandangkan azan dan dirikan sholat. Ya. Tapi setelah Muslim ini banyak
Maka Utsman ketika itu mengumandangkan azan 2 kali. 2 kali dikumandangkan azan. Azan yang pertama itu untuk mengingatkan orang-orang ini. Inilah apa namanya? Sudah mendekati waktu Jumat. Jadi silahkan tinggalkan semua kegiatan kalian. Dan itu yang dilakukan di Arab sekarang. 2 kali azan. Tapi temponya itu jauh. Bahkan sejam tempo. Ya. Kalau di kita ini tempo 5 menit. Azan pertama pakai mic besar, azan kedua ya tidak pakai mic. Temponya pun cuma 5 menit. Gitu loh ya. Nah, apakah ada sholat qobliyahnya? Dalam mazhab Imam Ahmad memang tidak ada. Karena ketika kita mengambil hujjah, alasan Imam Ahmad berdalil seperti itu karena memang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada lafaz yang menganjurkan untuk melakukan qobliyah, qoblal jumu'ah. Tidak ada lafaz seperti itu. Ba'dal jumu'ah ada, ya. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i mereka menggunakan dalil umum. Apa dalil umumnya? Imam Abu Daud pernah meriwayatkan, ya, likullil faridah rak'atain qablaha wa ba'daha. Setiap solat wajib itu ada solat qobliyahnya. Setiap rawatib itu yang diwajibkan, ya. Setiap solat yang diwajibkan, solat Jumat apa hukumnya? Wajib kan? Setiap solat yang diwajibkan sebelumnya itu pasti ada solat 2 rakaat. Itu dalil umumnya. Walaupun 2 rakaat qobliyah ini ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Gitu ya. Salah satu contohnya 2 rakaat maghrib, ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum isya, ghairu muakkad. Tapi kadang-kadang dilakukan, tidak jadi masalah. Ya, makanya kemarin sempat ada dilakukan kan di masjid kita ini. Itu ijtihad ustadznya. Di bawah mana ada tekanan. Yang penting ustadz aku nyebut macam ini. Nah, itulah yang di bawah itu. Itu ijtihadnya. Gitu loh. Ya. Dan kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak dilakukan. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i ada qobliyah itu. Ya. Tapi kalau nak ngikut riwayatnya, maka tidak ada qobliyah. Ya, maka tidak ada qobliyah. Dan Rasulullah SAW itu ketika datang seorang laki-laki telat Jumat, malah nyuruh sholat tahiyatul masjid. Benar? Apakah nyuruh sholat qobliyah? Tidak, menyuruh sholat tahiyatul masjid. Dan anak sendiri lebih condong ke yang itu, ya, yang menyebutkan bahwasanya tidak ada qobliyah. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i ada, ya. Allahu a'lam. Ada yang lain? Hah? Sampai imam itu ada sholat itu, ya. Sholat mutlak 2 rakaat sampai makmum itu naik ke atas mimbar. Sebagian ulama yang lain juga menyebutkan itu sholat awabin, ya. Ada juga sunnah yang mengajarkan seperti itu. Cuman yang melakukan tidak ada banyak, ya. Yang melakukan tidak banyak, sehingga derajatnya itu tidak ada masuk ke sunnah yang dimuakkadkan. Muakkad itu arti tidak ada ditekankan. Tapi kalau kita ingin menggunakan dalil umum, setiap kalian itu sujud, maka Allah angkat derajat kalian lebih tinggi dari yang lainnya, maka tidak jadi masalah. Dan itu juga termasuk sunnah, ya, termasuk dalam rentetan ibadah sunnah, walaupun tidak ada masuk yang muakkad, yang ditekankan. Ada yang lain? Misalnya kita masuk ke masjid, udah masuk ke musola,
Setelah azan, kita yang mendirikan azan, apakah masih boleh melakukan tahiyatul masjid? Boleh. Tidak jadi masalah. Karena tahiyatul masjid itu dilakukan, kata Rasulullah SAW, qabla an tajlis. Sholatlah 2 rakaat sebelum engkau itu duduk. Azan itu duduk apa berdiri kira-kira? Berdiri. Boleh tidak azan duduk? Azan duduk boleh tidak? Boleh, mendak baca berdiri. Ya. Men kira-kira tidak ada orang yang tukang azannya duduk, oh tidak masalah. Ya. Maka dalam keadaan berdiri setelah azan masih diperbolehkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru melakukan sholat rawatib. Ya, tidak masalah. Yang lain. Sunnah bukan boleh. Sunnah ya. Ketika listrik mati, apakah boleh muazin itu mengumandangkan azan di luar masjid? Sunnah bukan boleh lagi. Karena Rasulullah SAW itu mengumandangkan azan di bukit, di tempat yang tinggi, yang kira-kira terdengar oleh orang banyak. Ya, jadi seperti itu. Karena ketika tempat itu tinggi, maka suara akan lebih banyak terdengar dan dikumandangkan dengan suara yang keras. Maka sunnah di luar, supaya orang-orang di sekitar itu mendengarkan. Ya. Apanya? Tetap ke kiblat. Ya. Tetap menghadap ke arah kiblat. Ya. Jadi bukan boleh lagi, tapi sunnah. Cuman kadang-kadang karena kita ini sudah berpatokan dengan jam, sunnah itu hilang. Gitu loh. Hah? Tidak masalah, kita di bawah petong tuh tidak masalah sana. Menurang nanya misal ngapain azan? Supaya kedengar mati lampu. Wah, itulah. Tidak masalah. Ya. Dan itu yang kita praktekkan dengan Syekh waktu itu, mati lampu, itikaf. Ya. Kemudian Syekh nyuruh azan di luar, agak ngadep, agak mengarah ke jalan. Gitu loh. Karena orang-orang yang mendengarkan azan itu yang lewat-lewat itu, yang di masjid pela tahu waktu masuk. Benar kan? Yang di luar itu yang tidak tahu orang masuk ke peloma. Ya. Jadi seperti itu. Jadi harus di sunnah di luar malah, bukan anda boleh. Yang lain. Pantas nggak bisa aku jadi imam, tapi istri anak-anakku mungkin pantas tidak misalkan seseorang menjadi imam tapi anak dan istrinya lagi pakai Hawaii, lagi buka kerudung itu ya, pantas tidak kira-kira? Aqra'uhum bi kitabillah kata Rasulullah, yang paling bagus bacaan, ya, yang paling bagus bacaannya. Apapun yang terjadi di dalam keluarga dia, tidak tahu ngapain lah, ya, tidak tahu ngapain lah. Tapi ketika dia baik bacaan Al-Qurannya, suruhlah dia untuk menjadi imam, suruhlah dia menjadi imam, gitu loh. Karena apa? Karena ketika dia menjadi imam, dia akan lebih berusaha untuk mendidik keluarga dia. Kan macam itu. Kadang-kadang orang itu lomba deh pantas, dia tidak akan pernah memantaskan diri ke ujung-ujung. Ya. Maka ketika bacaan dia bagus, apapun yang terjadi di belakang dia, gawe lah. Tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah dan disunahkan tetap untuk menjadi imam, orang-orang yang memiliki bacaan yang bagus dalam Al-Quran. Itu loh. Ada yang lain? 4 menit nih. Anaknya diutang. Hah? Anak? Si orang tua ini lagi ngapai dan nepen keluarga lain, anak lain dipaskan ke dia yang dia tadi utang. Wajib tak dia utang?
Macam mana yang malah diikhlaskan? Ada tak hitam di atas putih kira-kira? Kalau dalam masalah utang itu harus ada hitam di atas putih. Gitu loh. Kalau cuman hati baik lah diikhlaskan, macam mana kita yang nerawang lah diikhlaskan. Ya, kecuali orang tersebut langsung nyebut utang ka kenaku lah, enggak usah kau bayar lagi. Lah, ada ojek bagi macam itu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan apa namanya? Bukan dari yang melakukan akad, dari baca. Kalau ada akadnya tidak jadi masalah. Tidak ada termasuk hutang lagi seperti itu. Karena sudah di apa namanya? Lah dibiarkan. Tidak ada dimasuk hutang lagi. Terus ada pula ini yang masuk nih. Bagaimana caranya mengatasi orang yang sering namimah? Bolehkah dihindari jika itu saudara karena sifat buruknya? Cuman mengatasinya? Karena itu sudah keyakinan namimah itu apa namanya? Mengadu domba. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surga namam. Tidak akan masuk ke dalam surga an-namam. Ya. Boleh tidak kita menjauhinya? Menjauhi orang itu. Kita menjauhi supaya kita tidak ada dengar ucapan buruk dia, ya boleh. Ya, tidak masalah. Bahkan itu dianjurkan. Kalaulah keluar dari lisan dia itu apa namanya kehormatan orang lain, nah hindarilah. Tidak usah dekat-dekat ke situ. Tidak usah dekat-dekat ke majelis itu maksud aku. Ya, hindari. Tidak ada berdosa kita menghindarinya. Ya, bahkan disunahkan seperti itu. Cuman apakah boleh kita langsung putuskan hubungannya? Tidak ada salam sama sekali. Tidak ada, boleh juga. Tetaplah melakukan salam seperlunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habis itulah selesai. Ya. Kemudian bolehkah jika mengajarkan anak bacakan Al-Quran sedangkan yang mengajarkan belum khatam? Nah inilah kata tadi itu. Namun tahu ilmunya sedikit-sedikit, bolehlah. Ya. Rasulullah SAW itu menyebutkan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah tentangku walaupun engkau itu hanya mengetahui satu ayat saja dariku. Tapi ayat itu benar-benar tahu. Jangan kelak baru tahu satu ayat nak madah 10 ayat. Nah ini yang kacau. Benar tak? Ya. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat yang engkau ketahui tentang aku. Aku tahu ini. Kasih. Ya. Tapi jangan baru tahu seayat nak madah 10 ayat. Ini kacau. Ya. Ini yang membuat kacau. Kita tahu dengan huruf-huruf hijaiyah, ajar, tidak masalah. Ya, walaupun kita pun baru belajar Iqra misalkan, tidak jadi masalah kita ngajarnya. Gitu. Ya, tidak jadi masalah. Dan bahkan dalam menuntut ilmu itu seperti itu. Ya. Dalam menuntut ilmu itu seperti itu. Ada orang yang baik dalam bacaan Al-Quran, diambil ilmunya. Yang mengambil ilmu ini orang yang baik dalam masalah fikih. Ya. Walaupun dia tidak tahu tentang fikih, ajarkan ilmunya itu. Ilmu bacaan Al-Quran itu tadi. Ya. Ada orang yang ahli dalam bidang fikih, tapi dalam bacaan Al-Quran itu tidak terlalu bagus. Apakah melarang dia untuk mengajarkan fikih itu? Oh, dakwah. Ya. Tetap diajarkan. Karena itu yang dia mampu untuk ajarkan. Kalau kita itu mengajar harus mempunyai kemampuan 100%. Apa kata Imam Ahmad? Kalau kita itu nyari hadis 100% semua bersih dari cacat, pacak banyak hukum Allah itu yang ditinggalkan ujung-ujung. Ya, pacak banyak hukum Allah itu yang ditinggalkan. Bahkan hadis Imam Bukhari
memulai hadis itu dengan hadis ahad. Tahu dah hadis ahad itu apa? Hadis yang diriwayatkan dari satu orang saja. Ya. Jadi misalkan nih, di majelis ini kan banyak orang. Yang meriwayatkan hadis itu cuman Ahmad bae misalkan. Ya. Diterima ada. Kalau Ahmad ini thiqah, betul, sahih, diterima walaupun yang lain itu tidak ada yang meriwayatkannya. Hadis ahad. Beda dengan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu tidak ada yang nerima hadis ahad. Tidak mungkin yang lain tidak ada yang meriwayatkan. Nah, itu dia Mu'tazilah namanya. Imam Bukhari memulai dengan hadis ahad, diakhiri dengan hadis ahad. Hadis ahad juga. Ya. Nah, menunjukkan apa? Gitu loh. Walaupun orang itu sedikit, tapi yang disampaikan itu baik, silahkan diambil dan diajarkan. Ya. Jadi yang walaupun kita tahu itu cuma sedikit dan kita berusaha untuk mengajarkan yang sedikit itu, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah ketika itu tadi, kalau baru tahu sedikit, nak ngajar banyak, ini yang jadi masalah. Ya, Allahu a'lam. Susah ngejawab. Hah? Memanfaatkan momen ya. Dari segi akad, kita sebagai pembeli hukum akadnya sah. Tapi sebagai penjual menggunakan momen tersebut termasuk tasyabbuh namanya. Paham enggak? Sebagai penjual nih, aku menjadikan momen itu sebagai seperti itu tasyabbuh namanya. Tapi kita sebagai pembeli, kita beli karena barang itu murah, akadnya sah. Sah itu artinya berdosa. Ya. Mana kalau dia menunggu tak? Hah? Wah, motor baru nih. Momen nih murah-murah nih. Berhanuk itu. Pas momen baru nih. Akadnya tetap sah kataku tadi. Ya. Hukum akadnya tetap sah. Tidak masalah insya Allah ya. Insya Allah ada jadi masalah. Allahu a'lam. Kita cek lagi lah. Bahaya ini. Kacau ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.